Syahrullah, 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 Ramadan syahrul ridwan wal ghufran. رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi qulubina abil qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa khairu asma'i lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma kulli walikal hujjati binil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa bermuajahah di malam-malam bulan suci Ramadan ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya yang suci yang telah memberikan kita semua ilmu, memberikan kita semua pengetahuan sehingga kita semua bisa istiqomah berada di jalannya yang benar. Pada kesempatan kali ini saya juga berterima kasih kepada Hujatul Islam wal Muslimin Dr. Majid Hakim Ilahi yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan baik kepada ikhwan dan akhwat yang hadir di makom di tempat yang mukaddas ini, baik secara offline maupun yang berada di rumah. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu menyemarakkan malam-malam Al-Quran kita, membaca juz setiap hari dan juga membaca doa iftitah, membaca doa mujir, dan hingga hari ini kita sampai diberi umur oleh Allah untuk menggali ilmu-ilmu ahlul bait dari para asatid yang insya Allah memberikan kita semua berkah, memberikan kita semua kemudahan hidup ini baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tema yang diamanahkan kepada Al-Fakir hari ini atau malam ini adalah peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, ada baiknya saya memberikan sedikit mukaddimah tentang apa itu ilmu pengetahuan. Tema-tema tentang pengetahuan ini
sudah banyak dibahas oleh para mufassir, para ahli ilmu di berbagai masa bahkan. Di sini saya akan mencoba menukil beberapa pendapat dan juga hasil tahqiq oleh ilmuwan-ilmuwan Ahlul Bait dan juga dari ilmuwan-ilmuwan bahasa ya. Yang pertama tentang makna ilmu pengetahuan itu sendiri dari sisi bahasa. Ilmu dari sisi bahasa adalah pemahaman mutlak terhadap sesuatu. Jadi kalau mengacu kepada pengertian ini, ketika seseorang ingin mengetahui sesuatu, dia harus menguasainya, baru dia bisa dikatakan berilmu. Jadi itu adalah makna ilmu secara lugawi atau secara bahasa. Yang kedua, makna ilmu secara filsafat. Ya, makna ilmu secara filsafat adalah hadirnya sebuah bentuk tunggal dalam benak insan, dalam akal kita terhadap isi atau terhadap hakikat sesuatu itu. Jadi kalau dipermudah ya, ini bahasa saya, ketika kita ingin mengetahui tentang buku yang ada di hadapan kita, maka apa yang ada di dalam buku ini harus hadir ya, hadir dalam benak kita, kemudian kita memahaminya. Nah, ini pengetahuan secara filsafat. Kalau kita tarik secara lebih tinggi lagi, yaitu pemahaman tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, wujud pencipta. Bagaimana kita memahaminya? Dari mana kita mulai memahaminya? Apa tahap-tahap untuk memahami Allah Subhanahu wa taala? Ini bagian dari pengetahuan agama, bagian dari pengetahuan atau keyakinan membangun akidah kita. Sehingga kita tidak ikut-ikutan dengan keyakinan atau akidah orang lain. Makna ilmu pengetahuan yang ketiga menurut Al-Qur'an ya, menurut Al-Qur'an kita harus tahu juga, karena bagaimanapun Al-Qur'an adalah hudan linnas ya, petunjuk bagi manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmah may yasha'u wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ilmu dalam terminologi Al-Qur'an adalah hikmah, cahaya atau penerang dan kebaikan yang banyak ya, sesuai dengan makna ayat ini. Jadi ketika kita berada dalam kegelapan ya, misalkan di ruangan ini kita matikan semua lampunya, itu berarti kita berada dalam kegelapan, maka niscaya kita akan kebingungan. Nah, ilmu ini adalah penerang ya. Penerang artinya pemberi petunjuk bagi orang yang jahil atau berada dalam kegelapan itu. Dalam satu teks yang lain, al-ilmu nurun. Nah, ilmu itu adalah cahaya. Artinya cahaya ini memang dibutuhkan, khususnya ketika orang itu misalkan berada dalam alam kubur. Secara lahiriah alam kubur itu enggak ada lampu di dalamnya. Kita membutuhkan penerang. Dan penerang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'an. Nah, di sini ketika kita mengetahui hakikat Al-Qur'an bukan secara fisiknya ya, tapi mengetahui bahwa dia adalah penerang, maka kita harus berusaha mencari, mengetahui isi dalam Al-Qur'an itu untuk apa? Menerangi ruh kita ketika di alam kubur. Itu satu pemahaman. Jadi ketika kita ingin kubur kita, kubur orang tua kita, kubur guru-guru kita itu diterangi, maka kita perlu belajar tentang Al-Qur'an. Ta'rif atau makna yang lain adalah
dari Sokrates ya. Kita tahu bahwasanya Sokrates itu kalau dalam bahasa irfan itu sudah irfan yang dalam sekali. Jadi beliau ini ilmu gurunya Plato ya, Aristo. Apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan itu? Yaitu semua hal yang bisa dipahami oleh akal dan seluruh hal yang baik. Ini pemahaman yang lebih umum mungkin ya. Jadi kalau sesuatu itu bisa dipahami oleh akal kita dan itu termasuk dalam kebaikan, kebaikan yang umum ini general tentunya menurut Sokrates ini, maka itu adalah masuk dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Makna ilmu pengetahuan yang kelima adalah dari Alamah Tobak-Tobai. Nah, ini lebih ke filsafat ya. Adalah hadirnya gambaran sesuatu yang jelas pada akal, baik dalam bentuk keyakinan, gambar, atau tasawur. Tasawur ini pemikiran tertentu, bayangan tentang sesuatu pada benak kita. Jadi ketika kita misalkan melihat loudspeaker ini ya, kemudian gambaran dari loudspeaker atau kamera ini ada masuk ke dalam benak kita, kemudian membentuk keyakinan dalam diri kita, oh ini adalah loudspeaker atau kamera misalkan, itu adalah pengetahuan. Jadi itu ilmu. Jadi seperti itu kita memahami sebuah pengetahuan itu, baik itu secara lahiriah maupun batiniah tentunya. Kalau kita mau membahas secara transenden, secara lebih tinggi tentang ruh misalkan, bagaimana ruh itu berpengaruh dalam jiwa atau tubuh manusia, maka kita harus memahami bagian-bagian ruh itu apa, ciri-ciri ruh itu apa, dan semua hal tentang ruh itu dari sumber yang benar, sehingga apa? Muncul keyakinan atau gambaran tentang ruh itu, wujud ruh itu dalam diri kita, sehingga kita tahu apa yang berfaedah untuk ruh itu dan apa yang tidak berfaedah, dan seterusnya. Ya, itu adalah makna dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi dari beberapa makna itu silahkan para pendengar yang mulia, para ikhwan dan akhwat sekalian di rumah maupun yang hadir di sini untuk menyimpulkan apa makna ilmu pengetahuan bagi diri kita masing-masing. Yang kedua, kita bicara tentang pembagian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut Alamah Tobak-Tobai adalah yang pertama ilmu huduri dan ilmu husuli. Itu sudah ma'ruf ya, jadi tidak mungkin saya jelaskan sedikit. Ilmu huduri adalah ilmu yang sudah kita dapatkan, jadi sudah ada dalam diri kita tanpa kita harus mempelajarinya. Contoh apa? Contoh pengetahuan tentang lapar. Anak kecil, anak bayi yang baru lahir pun sudah tahu lapar itu apa, sehingga mau minum air susu ibunya tanpa kita ajari untuk mencari air susu. Itu huzuri. Kita sendiri juga dalam diri kita masing-masing ada pengetahuan ini. Contohnya adalah pengetahuan atau fitrah tentang ketuhanan itu juga. Orang mencari tentang Tuhan itu dalam fitrah dirinya, walaupun dia seorang ateis, dia berusaha mengerti sebenarnya hakikat dirinya ini apa. Nah, ini ilmu huduri, walaupun kita tidak mengklaim dia mungkin tahu apa itu Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuk Tuhan itu, atau dia mempertanyakan dengan berbagai dalil-dalil bagaimana, dari mana, siapa. Itu adalah refleksi atau asar daripada fitrah pengetahuan itu, fitrah mencari. Itu ilmu huduri dalam diri manusia. Yang kedua adalah ilmu husuli, ilmu yang kita peroleh dari belajar sesuatu di luar kita. Biasanya ilmu husuli ini kita dapatkan melalui panca indera, seperti belajar matematika, ya, belajar menulis, kemudian belajar membaca dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang kita pelajari dari luar melalui panca indera. Pembagian yang lain, jadi pengetahuan atau ilmu pengetahuan menurut
Ayatullah Imam Ali Khamenei menurut Rahbar ya. Beliau membagi ilmu ini menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu dasar. Nah, ilmu dasar ya, ilmu dasar ini ilmu yang dibutuhkan oleh manusia dan itu fix ya, pasti, qat'i biasanya. Ya, kalau kita bilang seperti contohnya adalah ilmu matematika, ilmu teknik, fisika, kimia, itu adalah ilmu dasar yang ya mau tidak mau kita harus pelajari, kita harus ketahui. Bahkan ilmuwan zaman dahulu itu mengetahui banyak sekali ilmu-ilmu dasar. Contoh kalau di Iran itu Allamah Jawadi Amuli itu juga filsuf, juga ilmuwan matematik, juga ahli geologi, juga ahli tafsir ya. Itu semuanya, makanya dibilang Allamah. Kemudian ilmu aplikatif. Nah, ini pembagian yang kedua. Tadi ilmu dasar, yang kedua ilmu aplikatif. Apa contohnya? Ilmu pertanian misalkan, ilmu kedokteran. Jadi ini adalah ilmu yang secara praktik bisa digunakan untuk membangun masyarakat, untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan peradaban hidup manusia. Dan yang ketiga adalah ilmu sosial kemasyarakatan ya. Seperti psikologi, politik, ekonomi, dan semuanya ini adalah bentuk ilmu pengetahuan yang Islam mengatur semuanya itu. Jadi ketiga ilmu tadi, ilmu dasar, ilmu aplikatif, dan sosial kemasyarakatan ini semuanya tercakup di dalam Islam. Ya, kemudian itu tiga hal ya yang pengantar, sebagai pengantar apa dan bagaimana pembagian ilmu pengetahuan. Dan tentang ilmu pengetahuan sendiri saya akan mencoba melihatnya dari Al-Qur'an ya, kembali kepada Al-Qur'an lagi. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 23 makna ilmu, jadi kata-kata ilmu ini seperti di surat Al-Baqarah ayat 203, wattaqullaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan dikumpulkan. Wa'lamu, ketahuilah. Jadi ada perintah untuk mengetahui sesuatu. Nah, ini menandakan bahwasanya Al-Qur'an itu memerintahkan kita untuk belajar tentang ilmu pengetahuan. Kemudian di ayat yang lain, wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Ketahuilah bahwa kalian itu akan bertemu dengan Allah. Artinya bertemu ini bukan muwajahah secara materi ya, karena kita tidak akan mungkin menjangkau Allah itu secara materi, melihat dengan mata materi ini, karena tentu akan terbatas. Di sini artinya adalah kita takarrub ilallah, mendekat selalu bersama dengan Allah. Ini juga wa'lamu bentuknya, yaitu ketahuilah bahwasanya kita ini akan bertemu dengan Allah, bertemu secara batiniyah ya, pemahaman. Kemudian juga di surat Al-Alaq, jadi perintah untuk mencari pengetahuan ya. Iqra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini jelas sekali bahwasanya Al-Qur'an begitu menunjukkan kepada manusia untuk ikra, membaca. Awal itu kita membaca. Membaca apa di sini? Kalau dulu ini membaca asbabun nuzul ayat ini, apakah Quran itu sudah ada? Kenapa Nabi disuruh membaca ikra? Apakah ada tulisan itu? Enggak ada ya. Loh, terus kenapa kok yang dibaca ikra? Apa yang dibaca? Kok disuruh membaca sama malaikat Jibril? Beberapa mufassir, kita tidak akan masuk ke dalam itu pembahasannya, intinya adalah
Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca ayat Al-Quran yang sudah diturunkan kepada beliau. Jadi Nabi Muhammad itu ummi ya, tidak bisa baca dan tulis. Artinya apa? Tidak belajar kepada orang lain. Dan ketika ayat ini turun, pada saat itu beliau bisa membaca. Ini mukjizatnya. Jadi jangan bilang, oh Nabi Muhammad itu nggak bisa baca tulis. Ya memang nggak bisa, tetapi setelah beliau diajari oleh malaikat Jibril ini, beliau bisa baca tulis. Ya, seperti itu. Dan yang lain adalah surat Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat atau meninggikan yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi derajat orang-orang yang berilmu itu beda dengan abid ya, dengan orang yang ahli ibadah. Bagus, ahli ibadah itu bukan hal yang buruk. Kita tahu sholat, kita tahu bisa ngaji. Tapi kenapa orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya? Rahasianya adalah karena ketika orang-orang itu bisa ibadah saja, dia akan duduk di pojokan di masjid, sudah dia sibuk untuk menambah pahala untuk dirinya. Tapi ketika orang-orang itu berilmu dan berpengetahuan, dia akan memberikan ilmu, memberikan cahaya ilahi itu kepada orang lain, sehingga apa? Mereka bisa berilmu juga, berpengetahuan juga, bisa mensyafaati orang lain supaya berpengetahuan. Karena itu kita di zaman ini, di zaman media sosial ini, kata Rahbar itu, kita harus muntasyiri ilm, kalau bahasa versinya itu, menyebarkan ilmu pengetahuan itu. Jangan pelit ya, disebarkan saja. Kita tidak tahu siapa yang mendengar atau mendapat petunjuk hidayah dari ucapan kita, dari hadis yang kita tulis, itu kita nggak tahu. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala itu Allahu basirun ala kulli syai'in. Tahu yang kita perbuat itu Allah tahu. Sampaikan dan sebarkanlah ilmu pengetahuan itu. Kemudian itu dari Al-Quran ya, saya cukupkan 5 saja supaya tidak menghabiskan waktu. Kemudian ilmu pengetahuan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ala Nabi wa alihi salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi dalam ilmu hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu pengetahuan, yang pertama utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini ma'ruf, sudah tahu. Menimba ilmu itu atau tuntutlah ilmu dari engkau lahir sampai ke liang lahat. Begitu pentingnya ilmu itu. Yang kedua, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia ini atau diberi dunia ini, maka carilah ilmu. Ya, ilmu-ilmu dunia. Dalam tanda kutip ya, saya bilang ilmu-ilmu dunia ini pada hakikatnya adalah ilmu Allah semua. Ya, ilmu seperti ya matematika, kimia, biologi dan sebagainya, teknik yang bermanfaat untuk umat, untuk memperbaiki umat ya. Kemudian ilmu-ilmu akhirat untuk memperbaiki akhirat kita, bagaimana agama kita, bagaimana bekal kita kelak di akhirat, bagaimana ngaji kita, apakah sudah benar kita mengaji itu, bagaimana makhraj hurufnya, tajwidnya, bagaimana bersedekah kita, bagaimana cara haji kita, bagaimana puasa kita, itu adalah semuanya harus kita pelajari. Barang siapa yang ingin akhirat dan dunia dan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Ya, dunia dan akhirat yang dimaksud di sini adalah tempat kita menanam. Ad-dunya majru'atul
akhirah. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Karena itu untuk lolos dari jembatan ini, ya, seperti sebagaimana para asatid sudah bilang bahwasanya ruh kita ini tidak diciptakan untuk dunia ini. Buktinya apa? Kita tidak akan pernah bisa puas di dunia ini. Itu salah satu bukti sederhana kita ini tidak diciptakan untuk dunia ini. Karena itu wajib kita mengetahui jalan-jalan akhirat itu seperti apa. Ilmu pengetahuan tentang akhirat itu seperti apa. Kemudian hadis yang lain adalah utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki dan perempuan. Wajib loh ya. Jadi mencari ilmu ini memang suatu hal yang penting untuk kita lakukan supaya kita sendiri minimal menjadi tercerahkan, menjadi benar dalam berperilaku, berakhlak, berucap, ya. Bagaimana perilaku kita atau tindak tanduk kita kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada orang-orang sekitar, itu tidak akan kita bisa perbaiki kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Pengetahuan selanjutnya adalah pengetahuan dalam hadis-hadis atau imam Ahlul Bait ya. Saya menukil 2 hadis saja dari Imam Ali alaihissalam di Nahjul Balaghah hikmah nomor 5. Qala Imam Ali alaihissalam, al-ilmu wirasatul karimah wal adabu khulalul mujaddadah wal fikru mir'atus sofiyah. Apa artinya? Imam Ali bersabda, ilmu itu adalah peninggalan atau warisan yang mulia. Nah, ini adab ya, adalah perhiasan yang selalu baru. Wal fikrah, dan pemikiran itu adalah cermin yang jernih. Jelas Imam Ali sebagai wasi dari Rasulullah SAW yang dari beliaulah bersumber banyak cabang pengetahuan, ilmu pengetahuan itu, memberikan kita juga ilmu-ilmu yang seperti nahwu, sorof, itu semuanya dari Imam Ali alaihissalam. Karena itu kita bisa membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, kemudian mengetahui makna di dalam Al-Quran. Tanpa ilmu-ilmu alat itu kita tidak akan bisa memahaminya. Yang kedua adalah hadis dari Imam Ali juga. Su'ila anil khair ma huwa. Ada seorang sahabat bertanya kepada Imam Ali, apa sih kebaikan itu? Faqala alaihi salam, laisal khair ayyaksura maluka wa waladuka walakinnal khair ayyaksura ilmuka. Apa artinya? Ketika beliau ditanya apa sih kebaikan itu? Kebaikan itu bukanlah banyaknya anak atau banyaknya hartamu, tapi kebaikan adalah banyaknya ilmu. Nah, dalam syarahnya Ibnu Abil Hadid bilang, banyaknya ilmu sajakah yang dimaksud? Enggak, ilmu yang diamalkan dan berefek kepada ruh kita. Sebagaimana saya bilang tadi, al ilmu nurun, itu ilmu itu cahaya buat ruh dan jiwa kita. Begitu kita memahami ilmu, kita amalkan. Artinya ilmu itu berefek. Ada salah seorang ulama di Iran itu, Ayatullah Nasiri rahmatullah alaih, dalam satu ceramahnya saya ingat, kalau kamu ingin mengetahui dirimu itu berhasil melewati Ramadan atau tidak, atau tentang sholat ya, tentang sholat, jika kau ingin mengetahui sholatmu itu berefek atau tidak, maka lihatlah setelah kamu sholat dengan sebelum kamu sholat, ada perbedaan atau tidak. Jadi kalau kita sebelum sholat
suka berbohong atau berbohong. Nah, sebelum sholat suka berbohong, setelah sholat bagaimana? Oh, kok masih berbohong? Berarti pengetahuan kita tentang sholat yang benar, makrifah kita tentang sholat yang benar itu belum sampai pada hakikatnya. Nah, makanya kita harus mengetahui, ya apa sih sholat kita itu bisa khusyuk? Ya apa para ulama itu bisa mendidik dirinya dengan bacaan-bacaan sholat? Sholatnya sama, bacaannya yaitu, tapi kenapa mereka bisa meningkatkan kualitas ruhaniyahnya? Artinya ada hal-hal yang kurang dari diri kita. Mereka juga bukan maksum ya, mereka bukan manusia suci. Akan tetapi apa? Mereka mampu meningkatkan kadar ruhaniyahnya untuk mencapai titik yang lebih tinggi. Ya, jadi kebaikan itu menurut Imam Ali di sini adalah ilmu yang diamalkan. Tuh. Yang terakhir yang dari Imam Ali alaihissalam, saya bacakan sebuah hadis. Qala alaihissalam, yatafaddalun nasa bil ulum wal uqul wala bil amwal wal usul. Jadi manusia itu menjadi utama, menjadi penting di hadapan sesamanya itu karena ilmu, ya, dan akalnya. Bil ulumi wal uquli. Jadi akal dan ilmunya. Ya, ketika kita mempelajari sesuatu, akal kita itu membaca buku, maka akal kita itu akan bekerja. Ketika kita iqra, memahami buku, ilmu Quran, itu akal kita akan bekerja. Nah, ketika akal itu bekerja, dia menjadi penyempurna. Bagaimana untuk meningkatkan kesempurnaan akal ini dan ilmu yang kita pelajari tadi? Mengamalkannya. Ya, itu ya. Contoh, Ayatullah Uzma Mazahiri itu pernah bilang secara langsung, ya, ini dalam pelajaran akhlak beliau. Ada yang bertanya, bagaimana ya Syekh untuk membuat hati ini selalu ingat pada Allah? Beliau berkata satu hal, jagalah wudhumu. Simple ya, menjaga wudhu. Dan sering itu kita dengar mungkin. Tapi begitu saya mendengar dari beliau kata-kata itu berbeda. Karena saya yakin, merasa memang beliau itu memang melaksanakan itu. Jadi berbeda orang yang hanya mengucapkan saja tapi tidak mengamalkan dengan orang yang sudah mengamalkan, sudah menulis tentang itu. Jadi beliau ini marja di Isfahan dan sampai sekarang masih hidup, umurnya kurang lebih 102 kalau enggak 105 tahun. Itu beliau mengamalkan itu. Wudhu loh, wudhu saja. Coba jadi ikhwan yang di sini baik yang di rumah mengamalkan satu hal itu. Jagalah wudhu kita. Akan ada beda. Ya, jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan yang ke-7 ini saya tulis, ini sudah masih ada Mas Ibnu waktunya. Ya. Tentang ilmuwan-ilmuwan muslim, ya, ilmuwan-ilmuwan muslim. Ini tidak saya sebutkan semuanya karena memang pembahasan kita adalah apa sih Islam itu, apakah Islam ini mendorong ilmu pengetahuan? Tentu saja benar, karena dari tadi kita sudah sebutkan bukti Al-Qur'annya, sebutkan bukti hadisnya dari Rasulullah SAW, kita sebutkan hadis dari para a'immah, dari Imam Ali alaihissalam. Dan ini hanya petikan-petikan saja ya. Dan ilmuwan-ilmuwan muslim juga ada. Seperti yang pertama adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini yang nama lengkapnya Abu Ali bin Husain bin Abdullah Ibnu Sina, lahir tahun 980. Nah, ini beliau ini kitab yang paling berkesan ya. Dan saya pernah pegang sendiri kitab itu adalah Al-Qanun. Qanun fit Tib Asy-Syifa. Ini
salah satu kitab beliau dalam hal kedokteran yang dipakai oleh para dokter-dokter atau ilmuwan-ilmuwan kedokteran di barat hingga hari ini. Itu baru satu, Asy-Syifa itu ya. Dan kitab filsafatnya luar biasa banget. Kemudian Al-Farabi. Ya, Al-Farabi ini Abu Nasir Muhammad bin Turqan bin Uzaloh Al-Farabi, lahir tahun 827 Masehi. Beliau ahli di bidang geografi, politik, filsafat. Karyanya yang fenomenal adalah Al-Madinah, Al-Fadilah, Syarh Kitab As-Sama, Kitab As-Sama wal Aql. Ya. Jadi Al-Farabi ini ahli di bidang geografi, di bidang politik dan juga filsafat. Juga yang ketiga adalah Al-Khawarizmi, ini juga ilmuwan muslim di abad ke-8 ya. Kitab fenomenalnya itu kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalat. Beliau ahli matematik, astronomi dan aljabar. Al-Kindi juga. Beliau adalah penemu ilmu-ilmu psikologi, optik dan juga metafisika. Ala kulli hal ini adalah sedikit dari ilmuwan-ilmuwan di zaman lalu, di zaman yang lampau yang telah memberikan sumbangsih pengetahuan mereka kepada dunia. Nah, kalau yang terbaru siapa saja ilmuwan kita ya, yang masih hidup ini ya, yang saya ambil dari sumber-sumber otentik mereka. Misalkan yang terkenal saat ini ilmuwan nuklir Iran, Ali Akbar Salehi. Beliau menemukan salah satu pengetahuan kuantum ya. Jadi bagaimana kita bisa berpindah seperti dari sini, titik ini ke pintu itu tanpa harus berjalan melewati ruangan itu. Jadi ada itu. Beliau salah satu penemu dari pengetahuan atau ilmu kuantum itu. Dan beliau juga ilmuwan nuklir juga, ilmuwan nuklir Iran, bagaimana sentrifugal Iran itu bisa berfungsi atau memiliki percepatan 20-30 kali lipat dalam pengayaan uranium. Kemudian Atur Rahman, profesor kimia dari Pakistan. Nah, ini juga masih hidup beliau. Muhammad Ghilan, ahli syaraf dari Kanada. Hayat Hindi, ilmuwan bioteknologi dari Arab Saudi. Dan banyak sekali ya. Jadi saya hanya memberikan contoh-contoh bagaimana para ilmuwan-ilmuwan kita itu mereka tidak meninggalkan agama kemudian fokus pada pengetahuan, tapi tetap mereka bahkan memahami ilmu, mencari ilmu sembari mereka juga memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan apa sih yang ada di dalam Al-Qur'an ini tentang pengetahuan itu sendiri. Apakah ada pengetahuan di dalam Al-Qur'an yang bisa langsung dipahami oleh manusia, khususnya di zaman serba teknologi saat ini. Bahkan saya melihat ada banyak statement-statement dari musuh-musuh Islam, dalam tanda kutip orang-orang yang Islamofobia, yang menyamakan Islam itu dengan agama mereka yang sebelumnya, ya. Memisahkan bahwasanya kalian kalau tetap pada Islam maka akan terbelakang, akan tertinggal. Ya, bahasanya itu kuno, tidak mampu mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa barat. Sebenarnya itu adalah frame saja, hanya propaganda saja. Supaya apa? Supaya manusia, orang-orang muslim itu inferior, merasa rendah diri. Kok seperti ini negaraku, seperti ini mereka menghina Islam itu. Jangan sampai kita termakan oleh propaganda-propaganda mereka. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'an yang sudah diturunkan atau dinuzulkan oleh Allah 14 abad yang lalu, ada banyak hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan sampai hari ini. Ya, baru sedikit hal-hal yang ada dalam Al-Qur'an yang diketahui oleh ilmuwan atau sains dalam sisi materi. Saya akan berikan contoh
supaya tidak berlama-lama adalah yang pertama Al-Qur'an dan ilmu astronomi. Ya, kita tahu teleskop Hubble, teleskop yang paling canggih yang dikirim oleh NASA ke alam semesta untuk melihat mana ujung alam semesta itu. Yang konon menurut mereka sudah sampai pada 13,5, jangkauannya itu adalah 13,5 miliar tahun cahaya penglihatan dari teleskop Hubble itu. Jadi mereka seolah-olah dengan pencapaian materi ini membanggakan. Tapi bagaimana Al-Quran melihat hal ini? Dalam surat Al-Imran ayat 190 dan sampai 191. Kalau ada yang bawa Al-Quran bisa dilihat halaman 75 ya, biar tidak ngantuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malamnya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Jadi dahulu sebelum ada teleskop segala macam, Galileo Galilei dan sebagainya, manusia menganggap bahwasannya langit dan bintang-bintangnya itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya astrologi, untuk meramal, untuk ilmu-ilmu ramalan saja. Tapi begitu datangnya Al-Quran, Al-Quran memberikan contoh bahwasanya wahai manusia, lihatlah pergantian siang dan malam ini, bintang-bintang yang ada di langit itu. Kita disuruh bertafakur tentang tanda-tanda Allah itu. Jadi bintang-bintang yang ada di langit itu bukan hanya untuk meramal tentang manusia, meramal nasib baik, nasib buruk, tidak. Tapi Allah memberikan petunjuk dari pergantian siang dan malam itu adalah untuk kehidupan manusia. Ketahui apa yang ada di malam hari, apa yang ada di siang hari. Ketahuilah itu dengan benar. Kemudian Al-Quran dengan proses terjadinya alam semesta. Al-Quran menjelaskan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Ini ada yang menarik, kata ayyam. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam. 6. Ayyam itu jamak dari yaum. Yaum ini kalau di arti bahasa Indonesia itu hari. Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Apa hari? Hari apa di sini? Pertanyaannya. Di surat di surat Al-Hajj ayat 47 halaman 338. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari manusia menurut ayat ini adalah sama dengan ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut ayat ini. Ada juga di surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Menurut ayat ini penciptaan itu ya satu hari, 6 visitati ayamin, yaum tadi itu satu hari itu sama dengan 50.000 tahun dunia. Jadi yang mana seperti ini? 1000 tahun atau 50.000 tahun? Dan yang unik lagi, kata yaum itu setelah saya tahqiq dan menyesuaikan dengan beberapa penelitian para mufassir kita, kata yaum itu diulang 365 kali dalam Al-Quran. Nah, sehingga yaum di sini bisa dimaknai dengan periode. Jadi alam semesta, langit dan bumi ini diciptakan selama 6 periode. Nah, kalau ingin kita jelaskan satu persatu tentang periode ya. Periode yang pertama bagaimana alam semesta itu tercipta. Yang pertama adalah di surat An-Nazi'at ya, halaman 584 ayat 27. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kamu
apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah pertama menciptakan langit, ya, menciptakan langit. Dari apa? Kalau secara sains yang ditakkid itu dari materi gelap. Mereka memahami materi gelap karena berusaha untuk menutup hakikat ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di Al-Qur'an disebutkan khalaqa amis sama, ya. Jadi langit yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian periode yang kedua adalah periode pengembangan alam semesta. Jadi alam semesta itu tidak statis, tidak juga menyempit, tapi mengembang. Di mana? Di surat Az-Zariyat halaman 522. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Jadi alam semesta ini berkembang, lamusi'un, semakin meluas. Jadi tidak menyempit tapi semakin meluas dengan galaksi-galaksi yang berada di dalamnya, bintang-bintang di dalamnya itu meluas. Periode ketiga adalah di surat An-Nazi'at ayat 29, ya, halaman 584. Wa aghtasa lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah lah yang menjadikan malam itu gelap gulita dan menjadikan siang itu terang benderang. Setelah itu adalah wal arda ba'da dzalika dahaha. Nah, jadi setelah Allah menciptakan galaksi-galaksi kemudian mengembang, Allah menghamparkan. Ini pakai bahasa menghamparkan ini jangan dipahami secara letterlek, ya. Jadi menghamparkan itu menyediakan bumi ini untuk kita semua kita tinggali. Berupa apa? Benua-benua yang kita lihat saat ini. Ada 5 benua itu. Ini proses geologi. Kalau secara sains itu ada proses geologi, proses pergeseran kerak bumi sehingga bisa untuk ditinggali. Kemudian apa? Setelah itu di surat An-Nazi'at juga masih ayat 27 halaman 584, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan dari bumi, dari bebatuan itu Allah pancarkan mata air dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini artinya apa? Setelah buminya dihamparkan, air dikeluarkan, setelah itu tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha. Kemudian gunung itu diteguhkan sebagai pancang supaya tanah ini tidak bergerak atau tidak runtuh. Sehingga bumi itu siap untuk ditinggali. Apa? Untuk apa semua itu? Jadi Allah menciptakan bumi, langit selama 6 masa. Tujuannya apa? Mata'allakum wali an'amikum, supaya untuk kesenanganmu manusia, khalifah fil ard, dan hewan-hewan ternakmu. Jadi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus memanfaatkan yang telah diciptakan Allah dengan menggali semua ilmunya, memanfaatkan semua yang diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk kesempurnaan hidupnya. Ya, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, Islam merupakan agama yang kafah, yang menyeluruh dan mendorong manusia untuk menggali ilmu pengetahuan. Yang kedua, Islam benar-benar memberikan derajat yang mulia bagi orang-orang yang berpengetahuan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan itu akan memberikan kita cahaya dan nur jika kita mengamalkan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kesimpulan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan ini adalah wasilah bagi manusia untuk mencapai kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.